Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi buat saudara-saudara Insinyur Satya Sandi, STM. Telat ya Pak? Jadi kami dari kelompok 1 yang mengatakan pertama ada Dinda Auliana 2, yang kedua saya sendiri Firman Kosaputri, kemudian ada Muhammad Baihaqi, M. Satria Al-Tiga, Nanda Rosalie Makaya, Nur Adria Gerneta, dan Stephanie Putri Anggreni. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait dampak kenaikan harga batu bara terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Sebelum masuk ke materi, Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya batu bara. Ketika harga batu bara di pasar global itu meningkat, hal ini tentu membawa dampak besar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap perekonomian daerah. Next. Kemudian dari studi kasus kami, yaitu analisis tadi, muncul pertanyaan bagaimana kenaikan harga batu bara tersebut mempengaruhi perekonomian di Kalimantan Selatan. Di sini kami akan menjelaskan ada 3 dampak. Yang pertama ada dampak terhadap pendapatan daerah, kemudian tenaga kerja dan inflasi. Untuk dampak pertama yaitu dampak terhadap pendapatan daerah, di mana kenaikan harga batu bara membuat pendapatan Kalimantan Selatan itu meningkat, terutama dari sektor pajak dan royalti tambang. Karena Kalimantan Selatan ini adalah daerah penghasil batu bara utama, kenaikan harga ini tentunya berdampak langsung terhadap pendapatan asli daerah. Data BPS tahun 2023 ini menunjukkan adanya peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya, dan sebagian besar itu disumbangkan oleh sektor pertambangan. Dengan tambahan pendapatan ini, pemerintah daerah bisa membiayai lebih banyak program pembangunan. Namun, ketergantungan pada batu bara juga bisa menjadi resiko jika harga turun. Karena itu, penting untuk kita menilai, untuk mulai mengembangkan sumber pendapatan lain yang lebih stabil. Next. Di sini ada analisis dampak terhadap pendapatan daerah yang dijelaskan oleh BH. Berikutnya ada analisis dampak terhadap pendapatan daerah. Seperti yang disampaikan oleh Firman tadi, berdasarkan data BPS 2023 itu terdapat peningkatan PAD karena sebenarnya harga batu bara ini setiap tahunnya itu lumayan fluktuatif. Nah, jadi evaluasi itu ada peningkatan PAD dapat digunakan sebenarnya untuk pengembangan infrastruktur dan dapat digunakan untuk mengembangkan layanan publik. Terus nanti terdapat kekhawatiran juga ke daerah-daerah kayak Balangan atau Tanah Bumbu yang punya tuh bang batu bara yang lumayan besar di Kalimantan Selatan ini. Khawatirnya ada ketergantungan pada sektor batu bara dan dapat menimbulkan risiko misalkan harga batu bara acuan atau HBA-nya tuh lagi turun. Terus rekomendasinya adalah diversifikasi ekonomi diperlukan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada suatu sektor, pada satu sektor lain, misalkan pada sektor pertambangan saja, seperti itu. Ya, berikutnya ada bagaimana kenaikan harga batu bara mempengaruhi perekonomian Kalimantan Selatan dan berdampak terhadap kesempatan kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Izin melanjutkan, kenaikan harga batu bara mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan untuk meningkatkan volume produksinya guna memaksimalkan keuntungan. Peningkatan aktivitas ini seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor pertambangan dan sektor-sektor pendukung lainnya. Namun demikian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan justru mengalami peningkatan, yaitu mencapai 4,33% pada Februari 2025 yang naik dibandingkan Februari 2023 yaitu sebesar 3,95%. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan kegiatan ekonomi di sektor tertentu dengan penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan.
yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketimpangan keterampilan tenaga kerja, ketergantungan pada teknologi dalam proses produksi, atau distribusi manfaat ekonomi yang belum merata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan dampak dari perkembangan sektor pertambangan terhadap keselamatan dan keselamatan kerja. Nah, pertama dari sisi kausalitas, meskipun sektor pertambangan terus berkembang, nyatanya tidak semua masyarakat bisa mengakses lapangan kerja di sektor ini. Artinya, pertumbuhan ini belum merata dan belum sepenuhnya membuka kesempatan kerja bagi semua kalangan. Nah, kemudian jika kita lihat dari evaluasinya, peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja atau TPT menunjukkan bahwa pertumbuhan di sektor pertambangan terus cukup mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi perlu adanya pengembangan sektor lain seperti pertanian dan industri kreatif. Kedua sektor ini bisa menjadi alternatif untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak sekaligus membantu menurunkan tingkat Coba saya tanya guys, kami udah berdiskusi guys ya. Apa boleh? Jujur lah kayak gini. Sini, ini makanya kami juga. Selanjutnya dampak ketiga itu dampak terhadap inflasi. Jadi peningkatan pendapatan dari sektor pertambangan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang berpotensi mendorong inflasi. Jadi ketika masyarakat itu terutama yang bekerja di sektor pertambangan itu menerima penghasilan yang lebih tinggi, mereka cenderung membelanjakan uang itu lebih banyak untuk membeli penghasilan konsumsi sehari-hari, sehingga hal ini itu bisa meningkatkan permintaan barang dan jasa yang menyebabkan harga naik karena penawaran belum tentu bisa mengimbangi lonjakan permintaan, misalnya jadi salah satu pemicu inflasi. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi year on year di Kota Banjarmasin pada Desember 2023 adalah 2,28%, sementara di Kota Baru mencapai 3,81%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa daerah yang lebih aktif di sektor pertambangan seperti di Kota Baru itu cenderung mengalami tekanan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Artinya, meskipun pendapatan masyarakat naik, tapi kalau harga itu tajam, daya beli dan mereka itu justru bisa turun dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Chan. Oke, baik. Sebelum perkenalan kembali, nama aku Stefani Kurniaweni. Jadi di sini kita akan membahas terkait analisis dampak kenaikan harga batu bara terhadap inflasi. Nah, secara kausalitas, peningkatan pendapatan dari sektor batu bara dapat mendorong permintaan barang dan jasa. Ketika daya beli masyarakat meningkat, maka secara tidak langsung hal ini bisa menyebabkan inflasi karena permintaan yang lebih tinggi dari pasokan yang tersedia. Namun, jika inflasi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan real, justru bisa menurunkan daya beli masyarakat. Nah, hal ini menjadi tantangan terutama bagi kelompok penghasil rendah yang paling terdampak. Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi, misalnya dengan memberikan subsidi harga, memperketat pengawasan distribusi barang, serta menjaga kestabilan pasokan bahan pokok agar inflasi itu dapat tetap terkendali. Untuk mengatasinya selanjutnya ini ada gambar PDRB Kalimantan Selatan asal pertumbuhan produk domestik regional PDRB di triwulan 1 2025. Jadi ini kan PDRB year on year pada triwulan 1 2025 itu dari tahun sebelumnya di triwulan 4 di 2024 itu terjadi penurunan sebesar 0,34 dari 5,15%. Terus pada sektor khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian itu terjadi kontraksi yang sangat besar, turunnya sebesar 3,10% yang darinya 3,03% menjadi minus 0,07%. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa adanya diversifikasi kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan tidak hanya di sektor pertambangan dan penggalian saja. Selanjutnya
ada gambaran TPT Kalimantan Selatan pada Februari 2025. Jadi tingkatan pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan per Februari 2025 itu berada di 3,94%, naik 0,05% dibandingkan Februari 2024. Jadi TPT laki-lakinya lebih tinggi 4,03% dan perempuannya 3,44%. Jadi di wilayah perkotaan itu mencatat TPT tertinggi itu 4,44% dibandingkan pedesaan, yaitu 3,34%. Terus untuk struktur jam kerja sendiri, untuk pekerja penuh itu lebih dari 35 jam per minggu yang menurun menjadi 60,77% atau sekitar ada 1,31 juta orang. Terus untuk pekerja tidak penuhnya itu 1 sampai 34 jam per minggu mencapai 39,23% yang terdiri dari pekerja paruh waktu sebesar 30,65% dan setengah pengangguran itu 8,58%. Selanjutnya adalah gambar inflasi di Kalimantan Selatan pada April 2025. Jadi tingkat inflasi yang hampirnya di April 2025 itu naik sebesar 1,57% dibandingkan bulan sebelumnya di Maret 2025, yaitu 1,20%. Inflasi tertinggi itu berada di Tanjung dan terbaik itu di Hulu Sungai Tengah, yang di Tanjung itu ada 3,04%, sedangkan di Hulu Sungai Tengah itu 0,30%. Terus yang selanjutnya itu adalah kelompok pengeluaran penyumbang inflasi year on year, itu ada perawatan pribadi dan jasa lainnya, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, pakaian dan alas kaki, transportasi dan beberapa sektor mencatat deflasi kecil seperti transportasi dan informasi keuangan. Jadi tren inflasi tahun 2024 sampai 2025 itu menurun sepanjang pertengahan 2024 hingga awal 2025, lalu kembali naik tajam di Maret sampai April 2025. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Kak. Baik, berdasarkan pemaparan dari teman-teman sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa kenaikan harga batu bara memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dan potensi peningkatan kesempatan kerja di Kalimantan Selatan. Namun tantangan seperti peningkatan tingkat pengangguran dan inflasi perlu diatasi melalui diversifikasi ekonomi dan kebijakan fiskal yang bijak. Kemudian pendekatan ini akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat inklusi dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.